Tolong ya teman-temannya yang belum masuk dihubungi untuk segera masuk karena jam udah lewat 10 lewat 5. Oke, sambil nunggu teman-temannya yang lain, kita mulai aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir cuma Wida, Lutfia, Alia, sama Fatimah doang ya? Yang lainnya mana? Ibu ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipersiapkan kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Maila Luna yang sudah mempersiapkan kelas. Apa kabar semuanya? Halo. Alhamdulillah baik, Bu. Yang baik cuma Bu, Wida baik. doang. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya Ibu tolong untuk nyalain semua kameranya. Fatiatul, Rasya, Wida semuanya, Wida, Bunga, Maulida, nyalain kameranya. Rian, Trinanda, Khairunisa, Rihdatul, Fariha, Malia Abdurrahman, Fatimah, Balkis, Nesa, Malika, Nadia, Bunga, Maulida Rini. Oke, Rihdatul dan Balkis tadi ya, yang gak bisa on kamera. Minggu kemarin kan udah dipresentasiin ya teman-teman kalian tentang bab 1. Sekarang mempresentasikan, kita masih ngebahas bab 1 ya. Masih ngebahas bab 1 tapi jelasin saya. Apa udah tan PPT-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Buat teman-temannya yang belum masuk, terus mau masuk, tolong kabarin. Karena saya jadi biar nggak kepotong. Masih belum ya? Belum, Bu. Belum sih.
Kalau udah, kabarin ya. Baik, kita langsung saja mulai. Sambil nunggu tampilan layarnya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Tolong semuanya disimak baik-baik, didengar baik-baik. Ada 5 sejarah ilmu kalam. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, lalu ada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Nah, karena di bab ini kita ngebahas tentang munculnya kalam pada peristiwa tahkim, dan tahkim ini muncul pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang mana jadinya pada masa Nabi Muhammad ini tentunya ilmu kalam belum ada. Mengapa? Ya sebab karena pada masa itu Nabi Muhammad SAW masih ada. Jadi segala persoalan atau permasalahan para sahabat akan langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad. Dan perkara itu pun atau masalah itu pun selesai. Itulah kenapa pada masa Nabi Muhammad ini umat Islam masih bersatu padu. Lalu yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini, yang menggantikan kekhalifahannya, yang pertama yaitu sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Tapi meskipun begitu, pastinya ada sedikit atau beberapa masalah pada masa beliau ini. Tapi masalah itu dapat diatasi. Lalu yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada zaman inilah awal mula perpecahan muncul atau pada ketika khalifah ketiga ini meninggal. Kenapa demikian? Sebab meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan ini dikarenakan ketidakpuasan sebagian umat Islam pada waktu itu, sehingga menyebabkan terjadinya pemberontakan terhadap pemerintahannya. Nah, di antara faktor penyebabnya adalah bahwa kepemimpinan beliau dianggap terlalu lunak terhadap saudara-saudaranya, yakni beliau telah mengangkat anggota-anggota Bani Umayyah pada jabatan-jabatan gubernur, dan mereka pun bahkan hingga menuduhnya melakukan nepotisme. Nah, jadi nepotisme ini adalah pengangkatan atau penaikan jabatan seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga. Nah, hal inilah yang dilakukan Utsman bin Affan. Tapi meskipun begitu, memang banyak para pejabat Umayyah ini yang orang-orangnya ini memiliki kemampuan hebat. Sebagai contoh, Utsman menunjuk Muawiyah, putra dari seorang Muhammad Abu Sufyan, yang mana diangkat menjadi gubernur Suriah. Ia adalah orang yang ahli dalam hal administrasi. Nah, kemampuan Umayyah ini berkat kematangan watak dan kepandaiannya menilai situasi dan kondisi. Tapi hal ini tampaknya tidak dibenarkan bagi penduduk Madinah yang masih membanggakan diri mereka sebagai kaum Ansor. Sehingga mereka pun mengabaikannya. Hingga akhirnya pada tahun 656 Masehi, ketidakpuasan seperti itu mencapai puncaknya dalam pemberontakan menyeluruh yang menyebabkan kematian Utsman bin Affan. Jadi, Utsman bin Affan ini terbunuh oleh para pemberontak yang tidak puas dengan pemerintahannya, yang mana beliau dituduh melakukan nepotisme. Walaupun memang para Bani Umayyah ini memiliki kemampuan yang hebat. Oke, selanjutnya, akhirnya setelah wafatnya Utsman bin Affan ini,
Digantikanlah kekhalifahannya yang berikutnya yaitu oleh Ali bin Abi Thalib. Pengukuhan Ali ini menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan 3 khalifah sebelumnya. Kenapa? Sebab Ali dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah pada saat itu. Ia dibaiat oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Ansor, serta para tokoh sahabat seperti Tolha dan Zubair. Tetapi ada juga nih beberapa orang sahabat senior yang tidak ingin membaiat Ali, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, Muhammad bin Maslamah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Sabit, dan Abdullah bin Salam. Yang waktu itu berada di Madinah tapi tidak mau membaiat Ali. Contohnya seperti Umar dan Sa'ad. Mereka bersedia membaiat Ali jika para rakyat sudah membaiatnya. Sebelumnya mau tanya dulu, PPT-nya masih belum kelihatan ya? Apa udah? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya, oke. Lanjut ya. Lalu mengenai Tolha dan Zubair, diriwayatkan bahwa mereka berbaiat secara terpaksa. Tapi riwayat lain juga menyatakan mereka bersedia membaiat jika nanti mereka diangkat menjadi gubernur di Kufah dan Basrah. Akan tetapi juga ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Tolha dan Zubairlah bersama kaum Ansor dan Muhajirin yang meminta Ali untuk segera dibaiat, untuk bersedia dibaiat menjadi khalifah. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain kecuali memilih Ali. Dan akhirnya Ali pun dibaiat pada tanggal 25 Zulhijjah 33 Hijriyah di Masjid Madinah seperti pembaiatan para khalifah sebelumnya. Tunggu sebentar ya. Ibu mau ACC dulu. Oke, lanjut. Lalu, segera setelah Ali dibaiat, ia mengambil langkah-langkah politik. Salah satunya yaitu menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan kepada kaum kerabatnya. Dan Ali pun juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Misal seperti Uman bin Hanif yang diangkat menjadi gubernur Basrah menggantikan Ibnu Amir, lalu Qiyas dikirim ke Mesir untuk menggantikan Abdullah. Dan kemudian gubernur Suriah Muawiyah pun juga diminta untuk meletakkan jabatan. Akan tetapi Muawiyah menolak perintah Ali, bahkan ia pun tidak mengakui kekhalifahannya. Lalu, pemerintahan Khalifah Ali ini dapat dikatakan sebagai pemerintahan tidak stabil karena adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin. Yang mana pemberontakan pertama itu datang dari Siti Aisyah yang didukung oleh Tolha dan Zubair. Lalu kemudian pemberontakan yang kedua datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang mana beliau ini tidak mau membaiat Ali, bahkan menempatkan dirinya setingkat dengan khalifah walaupun dia hanya gubernur Suriah, yang kemudian berakhir dengan perang Siffin. Jadi pada masa pemerintahan Ali ini ada dua pemberontakan pada masa ini. Yang pertama yaitu datang dari Siti Aisyah yang mana dikenal dengan Perang Jamal. Lalu yang kedua datang dari Muawiyah bin Sufyan yang dikenal dengan Perang Siffin. Lalu selanjutnya, sebelum Perang Siffin terjadi ini, sebenarnya Ali sudah sering mengutus utusan kepada Muawiyah untuk berdamai. Namun, selalu saja utusan yang diutus Ali ini tidak menghasilkan apa-apa. Nah, Ali pun akhirnya berpikir, kalau dibiarkan, orang ini akan sangat berbahaya.
seluruh kedaulatan umat Islam sudah berada di bawah satu bendera, kecuali yang satu ini. Tapi Ali yang memang berpikir ingin berdamai dengan cara berdamai pun, sekali lagi ia mencoba untuk mengajak Muawiyah berdamai dengan menulis surat kepadanya, memintanya untuk mau membaiatnya demi kepentingan Islam dan persatuan umat muslimin. Tetapi rupanya Muawiyah bersikeras dan tetap dengan dalihnya itu menuntut bela terlebih dulu atas pembunuhan Utsman. Jadi Ali ini ingin sekali berdamai dengan cara damai, tapi nyatanya Muawiyah tetap bersikeras untuk tetap meminta Ali menuntut lebih dahulu pembunuhan Utsman, yang mana akhirnya karena tidak berhasil dibujuk Muawiyah ini, perang Siffin pun terjadi. Nah, lalu perperangan ini hampir saja sebenarnya dimenangkan oleh Khalifah Ali. Nah, tapi menyadari bahwa posisi mereka hampir terpojok dari pihak Muawiyah pun, maka atas inisiatif dan usulan Panglima Perang Muawiyah, yaitu Amr bin As, mengusulkan untuk mengajak berdamai dengan menggunakan Al-Quran. Tapi Khalifah Ali mengetahui bahwa hal itu adalah tipu muslihat. Namun, karena didesak oleh pasukannya, Khalifah menerima tawaran tersebut. Jadi, peperangan itu hampir dimenangkan oleh Ali. Menyadari posisi dari pihak Muawiyah terpojok, maka sang panglima perang, yaitu Amr bin As pun mengusulkan berdamai dengan menggunakan Al-Quran kepada pihak Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali sadar gitu, kalau misalkan itu hanya tipu muslihat. Nah, lalu Amr bin As pun di sini menyarankan kepada Muawiyah agar anggota-anggota pasukannya yang di garis paling depan mengikatkan mushaf Al-Quran ke ujung tombak sebagai tanda bahwa perang harus dihentikan dan diadakan perundingan dengan keputusan berdasarkan hukum Quran. Dan kemudian cara inilah yang dikenal dengan istilah tahkim atau perundingan atau arbitrase. Lalu, Imam Ali menyadari bahwa itu adalah sebuah siasat, perundingan demikian hanya merupakan permainan politik. Tetapi sebagian pemuka pasukannya yang dikenal orang baik-baik tidak sependapat. Mereka siap berhenti bertempur karena mereka sudah jemu berperang yang sudah berlangsung selama 3 bulan. Dan memaksanya untuk menerima genjatan senjata dengan jalan tahkim. Nah, dari sini jugalah muncul perbedaan pendapat dalam kelompok Ali, yang mana ini menimbulkan perpecahan. Ada kelompok yang ingin melanjutkan perang, tapi ada juga kelompok yang ingin tahkim ini dijalankan gitu. Ingin diadakannya perundingan. Dari sinilah adanya perpecahan, disebabkan soal ingin terus bertempur dengan yang tidak gitu. Lalu perundingan damai pun berlangsung pada bulan Ramadan 34 Hijriah. Nah, setiap pihak menunjuk wakil yang akan menjadi hakim atau juru penengah dalam perundingan. Dari pihak Muawiyah ditunjuk Amr bin As, sedangkan dari pihak Ali semula diusulkan oleh Abdullah bin Abbas. Tetapi pilihan Ali ini diprotes oleh sebagian tentaranya dengan alasan bahwa ia adalah kerabat Ali atau putra pamannya. Akhirnya dengan berhati pun Ali menyetujui Abu Musa al-Asy'ari, yang mana kedua hakim itu mempunyai watak dan sikap yang sangat berbeda. Amr bin As dikenal pandai siasat, sementara Abu Musa adalah orang yang lurus, rendah hati, dan mengutamakan kedamaian. Dan akhirnya pun perundingan damai pun terjadi, yang mana terjadi pada bulan Ramadan tahun 34 Hijriah, yang mana dari pihak-pihak kelompok ditunjuk wakil. Dari pihak Muawiyah itu ditunjuk Amr bin As, sedangkan dari pihak Ali ditunjuknya adalah Abu Musa al-Asy'ari, yang mana kedua orang tersebut memiliki watak dan sikap yang sangat berbeda.
Lalu akhirnya perundingan pun terjadi, dan ketika perundingan selesai, Abu Musa meminta kepada Ammar supaya ia menyampaikan hasil keputusan itu. Tetapi Ammar yang konon banyak memperlihatkan sikap rendah hati dan hormat kepada Abu Musa mengatakan kepadanya supaya dia yang maju lebih dulu menyampaikan hasil tahkim tersebut. Maka Abu Musa pun maju dan berkata di hadapan publik mengenai hasil perundingan. Namun nyatanya hal itu merupakan sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi, yang mana akhirnya pun menyebabkan turunnya jabatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan mengakibatkan pengangkatan Muawiyah menjadi khalifah selanjutnya. Nah, jadi ternyata hasil tahkim itu juga merupakan permainan diplomasi, yang mana akhirnya menyebabkan Muawiyah pun naik jabatan dan Ali pun turun jabatan. Lalu dari hasil tahkim ini juga adanya keributan atau perpecahan dari pihak Ali, dari kelompok Ali, yang mana akhirnya kelompok Ali dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang tetap setia dan menerima tahkim, dan mereka yang keluar dari kelompok Ali dan tidak terima dengan hasil tahkim. Nah, yang setia ini disebut dengan Syiah dan yang keluar ini disebut dengan Khawarij. Lalu kelompok yang ketiga itu kelompok yang setia atau kelompok yang ada pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu, dari sini jugalah dimulainya kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, akidah pada masa Bani Umayyah ini, kondisi kedaulatan Islam mulai kokoh dan berkembang hingga terpengaruh dengan budaya asing dari negara luar, membuat pemikiran-pemikiran umat Islam menjadi luas dan berkembang. Namun, pada pemerintahan ini, mereka lebih disibukkan oleh kekuasaan. Belum ada pengembangan ilmu pengetahuan. Dan pola pemerintahan diktator dan pola pemerintahan ini adalah pola pemerintahan yang diktator, yang mana hingga menyebabkan sebagian umat Islam beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah ditentukan atau ditakdirkan. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Meskipun demikian, ada juga nih sebagiannya yang menginginkan perubahan untuk menandingi paham Jabariyah. Dan karena pada masa ini juga perdebatannya itu tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Nah, pada masa Bani Umayyah ini juga muncullah pemikiran cerdas, yaitu Hasan al-Basri, mengenai orang mukmin yang melakukannya dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik atau tidak keluar dari golongan orang mukmin. Yang mana hingga akhirnya pendapatnya ini pun dijadikan rujukan sebagian umat Islam. Lalu akidah pada masa Bani Abbasiyah, yaitu setelah runtuhnya Bani Umayyah. Nah, pada masa inilah baru ilmu pengetahuan mulai dikembangkan. Nah, di saat yang bersamaan juga aliran itu juga mulai berkembang, dan salah satu aliran yang menonjol dan eksis pada masa Bani Abbasiyah ini adalah aliran Mu'tazilah, yang mana corak atau gaya berpikirnya ini adalah logis. Nah, hingga akhirnya pun aliran ini pun dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, yang mana menyebabkan juga para ulama dan para petinggi pun diuji akidahnya, dan mereka yang tidak sepaham akan dihukum, baik itu di penjara ataupun dieksekusi. Tapi nyatanya paham ini tidak bertahan lama, sebab tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi ini menyebabkan rasa simpatik umat Islam pada waktu itu hilang. Dan pada masa ini juga muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli. Dan yang bersamaan juga itu muncul tokoh Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi pada masa
Bani Abbasiyah ini ilmu pengetahuan sudah mulai dikembangkan. Lalu aliran yang dijadikan paham resmi pada masa Bani Abbasiyah ini adalah aliran Mu'tazilah, yang mana corak atau gaya berpikirnya adalah yang logis atau yang menggunakan akal. Hingga akhirnya ulama pun diuji akidahnya, petinggi diuji akidahnya, dan mereka yang tidak sepaham dengan paham itu akan dihukum. Tapi ternyata paham ini tidak bertahan lama, sebab pemimpinnya yang menggunakan tangan besi ini membuat rasa simpatik masyarakat itu hilang. Dan pada masa ini juga muncullah pemikir garis tengah yang mana menggabungkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis juga akal, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari yang kemudian dikenal dengan paham atau aliran Al-Asy'ariyah. Dan yang saat bersamaan juga muncullah pemikiran yang hampir sama dengan Al-Asy'ariyah, yaitu Al-Maturidiyah, yang mana tokohnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu selanjutnya yaitu masa setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Masa sesudah runtuhnya Bani Abbasiyah. Nah, pada masa setelah runtuhnya Bani Abbasiyah ini, paham Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Nah, cara pemikirannya yang garis tengah ini mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil Al-Quran dan hadis, dan pendekatan akal menjadikan aliran ini sebagai aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Yang kemudian aliran ini pun dikenal dengan sebutan Ahlu Al-Sunnah wal Jamaah. Dan pada masa sesudah runtuhnya Bani Abbasiyah ini, muncullah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, yang mana muncul pada abad ke-8 Hijriah di Damaskus, yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Al-Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pemikiran Taimiyah inilah yang kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Dan pada perkembangan selanjutnya juga muncul pemikir-pemikir Islam yang lain seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pada masa sudah runtuhnya Bani Abbasiyah ini, paham Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga dijadikan paham mayoritas umat Islam. Karena cara pemikirannya yang garis tengah, yaitu mengkolaborasikan Al-Quran dan Al-Hadis dengan pendekatan akal, yang mana sekarang dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada masa ini juga muncullah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, yaitu penggerak Salafi. Dan juga pada perkembangan selanjutnya pun muncul pemikir-pemikir Islam yang lain, seperti Ibnu Qayyim, Jamaluddin, Rashid, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak, Bu. Gak ada? Tidak, Bu. Berarti penjelasan saya udah cukup jelas ya? Apa mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin apa gitu? Kecepatan nggak sih saya ngejelasinnya? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, terima kasih. Karena nggak ada yang mau nanya, berarti kita lanjut saja ya. Gimana? Ibu mau nanya, kan hari ini seharusnya ada itu, Bu, presentasi kelompok 2. Atau untuk kelompok 2 minggu depan aja ya? Iya, minggu depan aja. Oke, Bu. Kelompok 2 masuk ke minggu depan. Ya. Oke, karena nggak ada yang mau nanya, berarti kita lanjut kuis aja ya. Iya, Bu. Sebentar.
kita kuis melalui aplikasi Quizzes, link ya. Bentar. Ada yang udah pernah pakai Quizzes belum? Buat Udah, halo? udah sering pakai Bu. Kadang. Oh, udah ya. Alhamdulillah kalau udah pakai. Kalau udah pernah. Oke. Link Ibu kasih di chat meet ya. Aduh, lemot lagi nih. Nah, silakan masuk. Waktu kita nggak banyak ya buat ngerjain kuis. Link udah Ibu kasih di chat meet. Dan kita mulai kuis jam 10 lewat 40 menit. Sampai 15 menit cukup kali ya buat ngerjain kuis. Silakan masuk untuk mengerjakan kuisnya. Ibu tunggu sampai jam 10.40. Lebih cepat lebih baik sih ya. Karena waktu kita nggak banyak. Apa ada yang kendala? Udah ada 19 orang yang masuk. Yang hadir cuman 28 orang doang ya. Sedangkan di kelas ini ada Ibu, Safira ya. Alia izin Bu. Jaringannya jelek katanya. Oh iya, Safira Alia ya. Di sini kita ada 35 orang ya. 35 orang yang hadir cuman Ada 29. 29. Iya. 29. Kok di absen 35 ya? Ada yang keluar ya? 29. Oke. Udah masuk semua belum ini? Udah jam 10.40 menit. Waktu kita 20 menit lagi. Kita ngerjain kuisnya 10 menit aja kali ya. Apa 15 menit ya? 15 menit aja, Bu. 15, Bu. 15 menit, 15 ya, oke. 15 menit selesai nggak selesai, harus selesai. Karena waktu kita nggak banyak. 15 menit dari sekarang, kita mulai ya. Udah 23 orang. Oke, langsung aja kita mulai. Fariha katanya pending. Fariha pending. Iya, nggak ada jaringan. Oke, kalau yang... Ya udah, nggak apa-apa. Fariha, Safira ya. Tapi Fariha masuk nggak? Baru, Bu.
Oke, udah dimulai dari sekarang.
menit lagi. Yang masih banyak belum diisi soalnya, segera diisi. Waktunya 5 menit lagi ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi.
Ya, belum udah 10-50 menit nih. Ya Allah. Ibu, Ya, Ibu ya. jaringan saya tadi error, tiba-tiba keluar. Gak bisa masuk lagi, Bu. Udah nggak apa, yang jaringannya error atau ada kendala jaringan, nggak masalah. Oke, karena waktunya udah lewat 55 menit, kita selesaikan. Oke, apa di sini ada juga yang mengalami kendala selama mengerjakan kuis? Saya, Bu. Selain Safira, Fariha, siapa? Tidak. Malia, Bu. Diva Alia, Bu. Saya Bu tadi keluar. Malia, Bu. Tadi loading quizisnya lama, jadi Bu, ya. tadi Lia juga keluar, Bu. Tiba-tiba. loadingnya lama. Ya nggak apa, nggak ada kendala jaringan atau apa, nggak masalah. Oke, semuanya tolong nyalain kameranya semua ya. Bu mau absen. Yang namanya Ibu sebutin, bilang hadir. Ayo semuanya dulu kameranya. Abdurrahman, hadir. Hadir, Bu. Abdurrahman Arianto, Hadir. Alia Venita. Oke, Abdurrahman hadir. Alia, Balkis, Hadir, Bu. Bunga. Hadir Bu. Alia hadir. Balkis hadir. Bunga. Hadir. Oke. Cut Dias. Hadir. Cut Dias. Dia Tania. Fariha. Dia Tania hadir, Bu. Cut Dias. Hadir. Fariha. Fariha ada? Fariha, Fatihatul Rizkia, Fatimah. Fatia hadir. Fatia hadir. Fatimah. Hadir, Bu. Fariha tadi ada kendala jaringan ya? Lutfia Amalia. Lutfia hadir, Malika Bu. Cinta. Malika Cinta. Hadir, Bu. Malia Luna. Hadir, Bu. Maulida Kamila. Hadir. Hadir. Muhammad Zaki. Hadir. Muhammad Fayat. Hadir, Bu. Muhammad Raihan. Hadir, Bu. Nadia Hersa. Hadir, Bu. Nesa Zahra. Hadir, Bu. Nurul Huda. Hadir, Bu. Rasya Rizkila. Hadir, Bu. Rihdatul Aisi. Hadir, Bu. Rini Fitrianingrum. Hadir, Bu. Rian Aidil. Hadir, Bu. Salman Faras. Hadir, Bu. Safira Alia. Oh ya, Safira izin ya? Oke. Siva Alia. Hadir, Bu. Trinanda. Hadir Bu. Vika Hitiarani. Hadir, Bu. Vida Ahsana. Hadir, Bu. Oke, berarti yang enggak hadir Fariha sama Safira. Ya. Jadi intinya adalah muncul pada peristiwa tahkim. Ya, kalau muncul pada peristiwa tahkim yang mana terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi pada masa Nabi Muhammad ini kalam belum ada, sebab segala persoalan atau ada masalah, para sahabat akan langsung menanyakannya kepada Nabi. Nah, lalu akibat dari tahkim ini adanya perpecahan antara kelompok Ali
yaitu Syiah dan Khawarij. Syiah yang setia dan Khawarij juga kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada masa akidah Bani Umayyah ini muncul pemikiran Jabariyah yang mana mereka berpikir bahwasanya segala sesuatu ini sudah ditentukan atau ditakdirkan. Yang pada masa Bani Abbasiyah yaitu mulainya dikembangkan ilmu pengetahuan dan paham resminya juga adalah paham Mu'tazilah. Dan pasti muncul aliran Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lalu setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, kalam atau aliran Al-Asy'ariyah Maturidiyah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat karena cara berpikirnya yang garis tengah, yaitu mengkolaborasikan ayat Al-Quran hadis dengan akal. Dan pada masa setelah runtuhnya Bani Abbasiyah juga muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, yang mana ia adalah seorang penggerak salafi. Dan muncul juga pemikiran-pemikiran yang lainnya. Oke, sampai di sini paham? Gak ada yang menanyakan? Jelas? Paham, Bu. Ya, Bu. Oke, karena tadi kuisnya nggak berjalan lancar ya, jadinya kalian ibu kasih tugas rangkum bab 1 dari akidah pada masa Nabi Muhammad sampai peristiwa tahkim. Jadi masa akidah Nabi Muhammad, lalu Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, setelah runtuhnya Bani Abbasiyah dan peristiwa tahkim. Rangkum bab 1, ditulis tangan. Tulis tangan, foto, lalu kirim ke saya. Waktu pengumpulan terakhir besok sebelum zuhur. Sampai sini paham? Ya, Bu. Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tolong nyalain lagi kameranya ya. Ibu mau screenshot. Ibu mau SS semuanya. Fatimah Zakia Bunga Rian, Faya Abdullah Ridatul, Trinanda Alia. Nadia, oke. Bunga, Fatiatul, Zaki, Raihan, Rian, Fayat, Khairunisa, Ridatul, Balkis, Trinanda. Halo yang belum? Ibu itu ketua P3 ya. Semuanya siap-siap. 2, 3. Ridatul jadinya jelek. Bentar ya. Oke, yang lain yang pakai laptop juga bisa sekalian screenshotin. Siapa yang pakai laptop? Saya, Bu. Saman, Bu, saman. Tolong yang pakai laptop. Oke. Ya, silakan Salman. Saya masih off, nyalain dulu kameranya ya. Biar Salman PSN semuanya. Udah. Udah, Bu. Udah, oke. Terima kasih Salman. Ya, Bu. Ya, mari kita deh. Maaf. Untuk minggu depan jangan lupa disiapkan ya kelompok 2 ya. Minggu depan bab 2 Iya, Bu. udah persiapin. Ya, oke, sekian. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dan surat kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.